Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Fauzan Tresnavani, mahasiswa dari Politeknik Negeri Subang, dari Prodi Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin, dengan nomor pokok 10205005. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen Dr. Ujang Carda S, SH, MH, MIP, MAP. Adapun materi yang akan saya paparkan adalah tentang pengertian integrasi nasional Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut. Integrasi nasional Indonesia. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menepati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Pentingnya integrasi nasional. Adanya integrasi nasional untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Pluralitas masyarakat Indonesia berkenaan dengan kebinekaan tunggal ika. Subjek dan objek fikih kebinekaan ialah masyarakat Indonesia yang plural dan heterogen. Pluralitas bisa diartikan sifat dari sekumpulan kelompok nilai atau subkultur yang diikat oleh suatu kekuatan nilai lebih tinggi yang memungkinkan masing-masing kelompok dan subkultur itu menyatu di dalam suatu wadah kebersamaan. Faktor-faktor konflik. 1. Adanya ancaman dari luar seperti terorisme. 2. Kondisi masyarakat yang heterogen menjadikan negara susah untuk diintegrasi. 3. Kurang meratanya pembangunan menyebabkan beberapa daerah merasa saling iri. 4. Adanya faktor dalam yang bias memecah belah beberapa wilayah. 5. Wilayah suatu negara yang terlalu luas. Asimilasi. Asimilasi merupakan pencampuran dua kebudayaan yang menciptakan kebudayaan baru. Faktor penyebab terjadinya asimilasi. 1. Pertemuan dua kelompok manusia yang berbeda kebudayaan. 2. Keinginan manusia ingin menciptakan kebudayaan baru. 3. Orang perorangan sebagai anggota kelompok-kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama. Contoh asimilasi: perkawinan antar suku sehingga terjadi pembauran dari kebudayaan masing-masing individu sehingga muncul kebudayaan baru. Akulturasi. Akulturasi merupakan pencampuran budaya yang menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli budaya tersebut. Contoh akulturasi pada bangunan candi sebagai wujud pencampuran antara seni asli bangsa Indonesia dengan seni Hindu-Buddha. Contohnya Candi Borobudur. Pluralisme. Pluralisme merupakan sebuah paham yang menerima keberagaman yang ada. Contoh pluralisme adalah Presiden Abdurrahman Wahid yang menjadikan Hari Raya Agama Minoritas Konghucu sebagai Hari Raya Libur Nasional. Integrasi nasional dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada antara elit dan massa atau antara pemerintah dan rakyat. Jadi, integrasi vertikal merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan rakyat. Integrasi nasional dalam dimensi yang demikian biasa disebut dengan integrasi politik. Sedangkan dimensi horizontal dari integrasi adalah
dimensi yang bertekanan dengan upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, baik perbedaan wilayah, tempat tinggal, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Dan integrasi horizontal merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan antara kelompok dalam masyarakat. Integrasi nasional dalam dimensi ini biasanya disebut dengan integrasi teritorial. Pengertian integrasi nasional mencakup dimensi vertikal maupun dimensi horizontal dan dengan demikian persoalan integrasi nasional menyangkut keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat serta keserasian hubungan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan latar belakang perbedaan di dalamnya. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari keduanya. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia, dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Dan paparan saya untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.